Assalamualaikum, ketemu lagi di pembelajaran ekonomi kelas 11. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Untuk kompetensi dasarnya kita masih mengacu pada 3.1, yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional dengan indikatornya yaitu menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi ini indikator kelanjutan dari indikator yang kemarin. Nah, dari indikator tersebut maka tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan menghitung pendapatan nasional. Oke, sebelum kita masuk ke materi, maka terlebih dahulu kita ingat-ingat lagi materi kita yang minggu lalu. Pelajaran kita yang minggu lalu tentang apa saja ya? Tentang pengertian pendapatan nasional, kemudian tentang manfaat pendapatan nasional, dan yang ketiga tentang komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu tentang pengertian, manfaat, dan komponen? Nah, mari kita ingat kembali tentang pengertian pendapatan nasional. Apa itu? Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara selama 1 tahun. Nah, adapun manfaat dari perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Yang keempat, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Yang kelima, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu untuk menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Adapun komponen atau konsep pendapatan nasional itu terdiri dari GDP atau Gross Domestic Product, kemudian yang kedua ada GNP atau Gross National Product, yang ketiga ada NNP atau Net National Product, kemudian yang keempat ada NNI atau Net National Income, yang kelima ada PI atau Personal Income, dan yang terakhir ada DI atau Disposable Income. Nah, Ibu harapkan anak-anakku sekalian tetap mempelajari materi-materi yang sebelumnya ya, jadi jangan sampai lupa tentang pengertian, manfaat, dan komponen atau konsep dari pendapatan nasional ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Metode ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada metode produksi. Nah, yang kedua ada metode pengeluaran. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu ada metode pendapatan atau penerimaan. Metode ini sama artinya dengan pendekatan ya. Jadi kalau kalian mendapat kata pendekatan itu sama dengan artinya metode. Oke, sekarang akan kita bahas satu persatu metode perhitungan pendapatan nasional ini. Yang pertama yaitu metode produksi. Dengan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai barang dan jasa dari berbagai sektor usaha yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun. Nah, adapun sektor usaha tersebut atau sektor produksi penyumbang pendapatan nasional itu yaitu ada 11 sektor. Yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, yang kedua pertambangan dan penggalian, yang ketiga industri pengolahan, yang keempat listrik, gas, dan air minum, yang kelima bangunan, yang keenam perdagangan, hotel dan restoran, yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan bank dan lembaga keuangan lainnya, kemudian yang kesembilan sewa rumah, 10 pemerintahan dan pertahanan, dan yang ke-11 yaitu jasa-jasa. Nah, untuk suatu negara itu tidak mutlak ya anak-anakku sekalian ada ke-11 sektornya ini. Jadi tidak mesti nanti dalam metode perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi tidak mesti ada ke-11-11-nya sektor ini. Misalkan cuma ada pertanian, ada pertambangan, kemudian cuma ada perdagangan. Nah, itu saja nanti yang akan kita masukkan dalam perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi. Jadi tidak mutlak semuanya ada. Oke, untuk rumusnya, rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode atau pendekatan produksi yaitu Y sama dengan total P dikali Q
atau Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah titik-titik PN dikali QN. Nah, titik 3 itu maksudnya adalah dan seterusnya. Jadi misalkan tadi kan misalkan ada 11 sektor. Nah, misalkan sudah 1 sektor, 2 sektor, 3 sektor, kemudian yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Nah, untuk keterangannya yaitu adalah lambang pendapatan nasional. Kemudian P1 itu harga barang yang pertama, Q1 itu jumlah barang yang pertama, P2 harga barang kedua, Q2 jumlah barang kedua, PN itu harga barang ke N, QN dan jumlah barang ke N. Itu maksudnya kalau ada lagi lebih dari 1, 2, dan 3. Nah, adapun metode atau pendekatan produksi yang dimaksudkan yaitu penghitungan produk secara neto. Maksud neto di sini yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Nah, metode dan pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Tujuan menghitung nilai tambah ini untuk menghindari perhitungan ganda. Nah, di sini diberikan contoh perhitungan dengan metode produksi. Nah, misalkan di sini ada sudah nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi atau sektor usaha. Nah, di sini ada pertanian dan teman-temannya itu sebesar 1000, kemudian ada pertambangan dan penggalian sebesar 150, industri pengolahan sebesar 75, listrik, gas dan air minum sebesar 80, bangunan sebesar 25, perdagangan hotel dan restoran sebesar 1200, pengangkutan dan komunikasi sebesar 750, bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar 500, sewa rumah sebesar 10, pemerintahan dan pertahanan sebesar 60, dan jasa-jasa sebesar 45. Nah, itu semua kita jumlahkan sehingga kita menghasilkan pendapatan nasional sebesar 3.895. Nah, ini hanya contoh ya anak-anakku sekalian, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa tidak mutlak semua sektor usaha ini ada. Nah, di sini ada contoh perhitungan untuk nilai tambah. Nah, di sini contohnya dari sektor industri baju tekstil ya. Nah, di sini sebelum menjadi sebuah baju, maka memerlukan beberapa tahapan dulu, mulai dari kapas menjadi benang, kemudian dalam tekstil, kemudian jadi kemeja, kemudian baru dijual. Nah, dari kapas itu nilai penjualannya sebesar 50, sehingga nilai tambahnya juga 50. Di sini dalam jutaan rupiah ya, 50 juta. Kemudian setelah diolah menjadi kapas, kemudian diolah menjadi benang tenun, itu nilai penjualannya sebesar 75 juta rupiah. Nah, dari 50 ke 75 juta itu ada penambahan nilai sebesar 25 juta. Nah, lihat di situ di kolom nilai tambah itu nilainya 25. Kemudian dari benang tenun itu masuk ke tekstil atau masuk ke pengolahan, nilai penjualannya menjadi 95 juta. Nah, dari 75 juta ke 95 juta itu ada penambahan nilai penjualan sebesar 20 juta. Nah, kemudian dari tekstil, dari pengolahan, sehingga terbentuklah sebuah kemeja. Nah, nilai penjualan kemeja tersebut nilainya sebesar 120 juta. Nah, dari 95 juta ke 120 juta itu ada nilai tambah sebesar 25 juta. Nah, yang terakhir setelah jadi kemeja, maka kemeja tersebut dijual dengan penjualan sebesar 170 juta rupiah. Nah, jadi dari 120 juta ke 170 juta itu ada penambahan nilai sebesar 50 juta. Nah, jadi nilai tambah semua tahapan tadi kita jumlahkan dari 50 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 50. Nah, itu hasilnya sebesar 170 juta. Nah, ini hanya contoh salah satu produk ya anak-anakku sekalian. Kalian bayangkan berapa puluh juta produk yang ada di Indonesia ini. Nah, itu dihitung nilai tambahnya.
Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu sampaikan tadi bahwa perhitungan nilai tambah ini digunakan untuk menghindari perhitungan ganda. Sekarang kita lanjut ke metode perhitungan pendapatan nasional yang kedua, yaitu metode pengeluaran. Dengan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran seluruh rumah tangga ekonomi suatu negara dalam 1 tahun. Nah, adapun rumah tangga ekonomi itu terdiri dari yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen, yang kedua ada government atau pemerintah, yang ketiga ada RTP atau rumah tangga produsen atau di sini juga disebut perusahaan, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, untuk rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode atau pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Nah, keterangannya yaitu adalah pendapatan nasional, kemudian C itu lambang konsumsi atau konsumsi masyarakat atau pengeluaran masyarakat sama saja. Kemudian ada G atau government expenditure, itu maksudnya pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah juga bisa. Kemudian ada I investment atau investasi atau di sini juga maksudnya pengeluaran perusahaan. Kemudian dan ada X yaitu ekspor, kemudian ada M yaitu impor. Nah, untuk X dan M ini, X dikurang M itu biasanya juga disebut dengan ekspor neto. Jadi kalau kalian nanti menemukan data ekspor neto, nah itu adalah hasil dari X dikurang M. Jadi kalau sudah ada ekspor neto, kalian tidak perlu lagi mencari X dan M, karena itu sudah hasil dari X dikurang M. Yang ketiga, kita masuk ke metode pendapatan atau penerimaan. Dengan metode pendapatan atau penerimaan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan atau balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi di dalam suatu negara selama 1 tahun. Nah, adapun balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi ini meliputi yang pertama ada sewa atau rent yang diterima pemilik faktor produksi alam. Yang kedua ada upah atau wage atau juga disebut gaji atau salary yang diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga ada bunga atau interest yang diterima pemilik faktor produksi modal. Dan yang terakhir ada laba atau disebut juga profit yang diterima oleh pemilik faktor produksi kewirausahaan. Adapun rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode atau pendekatan pendapatan atau penerimaan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Nah, keterangannya yaitu tadi adalah lambang pendapatan nasional, kemudian R itu rent atau sewa, W itu wage atau upah, kemudian I ada interest atau bunga, kemudian P ada profit atau laba. Nah, sekarang Ibu beri contoh perhitungan pendapatan nasional. Di sini sudah disajikan data komponen-komponen tentang pendapatan nasional suatu negara dalam miliar rupiah ya. Yang ada sewa tanah sebesar 14.000 miliar, kemudian ada ekspor sebesar 15.000 miliar, ada upah pekerja sebesar 30.000 miliar, investasi sebesar 70.000 miliar, konsumsi rumah tangga 42.000 miliar, konsumsi pemerintah 78.000 miliar, pertambangan 82.000 miliar, bunga 15.000 miliar, impor 11.500 miliar, laba 27.000 miliar, dan pertanian sebesar 60.000 miliar. Pertanyaannya adalah hitunglah pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran dan metode penerimaan. Kita jawab yang pertama dengan metode pengeluaran, yaitu rumusnya Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Di situ C sudah ada yaitu konsumsi rumah tangga sebesar 42.000 miliar. Kemudian G itu tadi government atau di sini bisa konsumsi pemerintah sebesar 78.000 miliar. Kemudian I itu investasi, di situ sebesar 70.000 miliar. Kemudian X itu ekspor sebesar 15.000 miliar.
Kemudian ada M yaitu impor, di situ sebesar 11.500 miliar. Nah, semua angka-angka itu kita jumlahkan, 42.000 miliar ditambah 78.000 miliar ditambah 70.000 miliar ditambah 15.000 miliar dikurang 11.500 miliar. Nah, hasilnya adalah sebesar 193.500 miliar rupiah. Jadi, dengan metode pengeluaran, nilai pendapatan nasional ini kita peroleh sebesar 193.500 miliar rupiah. Nah, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu dengan metode penerimaan. Metode penerimaan rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R di sini sewa. Sewa di situ sebesar 14.000 miliar rupiah. Kemudian ada W atau WEX, upah pekerja di situ sebesar 30.000 miliar. Kemudian ada I itu interest atau bunga di situ sebesar 15.000 miliar. Kemudian yang terakhir ada P, profit, di situ profit sama dengan laba di situ sebesar 27.000 miliar. Nah, semuanya kita tambahkan, 14.000 miliar ditambah 30.000 miliar ditambah 15.000 miliar ditambah 27.000 miliar, hasilnya sebesar 86.000 miliar. Jadi nilai pendapatan nasional dengan metode penerimaan adalah sebesar 86.000 miliar. Nah, pada data tersebut ada komponen pertambangan dan pertanian. Di sini kita tidak memasukkannya. Kenapa? Karena pertambangan dan pertanian itu masuk ke metode produksi. Jadi itu hanya sebagai pengecoh untuk kalian. Jadi ingat, kalian harus hafal komponen-komponennya, metode pengeluaran itu apa saja, metode penerimaan itu apa saja. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan semoga kalian bisa mengerti. Salah hilap Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.